Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra kembali dapat hadir menyapa Anda dalam program Ruang Publik hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui jika kita rujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai Undang-Undang Perubahan kedua nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan pencegahan, salah satunya di sektor bisnis. Dan Provinsi Jambi, kalau kita menyimak lagi, salah satu perkembangan hari ini di sektor bisnis adalah berkaitan dengan bisnis batubara yang luar biasa di Provinsi Jambi. Tentu perlu formula sana-sini untuk menciptakan bisnis batubara tentunya yang bersih dari tindak pidana korupsi tentunya. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi dua narasumber yang tentu tidak asing lagi. Pertama telah hadir Gubernur Provinsi Jambi, Pak Al Haris. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur. Assalamualaikum, selamat sore. Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, masih semangat. Semangat terus untuk Jambi. Untuk Jambi, siap. Ya. Pemirsa juga telah hadir tentu tidak asing lagi nih, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Alexander Marwata. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi. Selamat sore, sehat Pak ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkenaan dengan potensi korupsi pada sektor pertambangan batubara. Baik, saya ke Pak Gubernur dulu nih. Pak Gubernur, sebelum kita bicara batubara ya, bisa kita katakan ya perjalanan pemerintahan Anda untuk Provinsi Jambi, dan tentu kalau kita melihat Presiden juga untuk Provinsi Jambi. Tapi sebenarnya seperti ini, masyarakat Jambi tentu membutuhkan sebuah komitmen tentang suatu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan segala apapun itu. Sejauh mana komitmen Anda sampai hari ini? Baik, terima kasih. Dalam visi misi saya, Haris Sani 2021-2024, 3 visi besar saya. Dan satu poin pertama itu adalah memantapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, good governance dan good government. Itu ada. Bayangkan visi misi itu sudah kita buat seperti itu. Dari awal sudah berkomitmen. Tujuannya pasti kita ingin agar tata kelola keuangan bagus, tidak ada korupsinya, pejabat yang bekerja dengan baik. Itu yang kita harapkan gitu kan dari sebuah visi misi itu sendiri. Artinya dari awal saya menyusun visi misi itu, saya sudah ada di diri saya dengan wakil saya komitmen bahwa yang terjadi sehari ini adalah tata kelola pemerintahan kita yang belum sempurna, ya kan? Nah itulah yang kita lakukan, ya kita benahi sana sini, insya Allah kita berharap visi misi itu saya dan para pejabat di Jambi ini berkomitmen bahwa kita semua sepakat bahwa kita ingin ciptakan pemerintahan Jambi ini yang bersih, yang akuntabel. Artinya mungkin Anda ingin mengatakan sebenarnya komitmen utama yang pertama adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Baik. Itu. Saya ke Pak Alexander. Pak Alexander, di saat kita berbicara tentang tindak pidana korupsi dan otonomi daerah tentunya, kalau kita mengingat sejarah masa lalu di saat reformasi digaungkan, di mana sebenarnya salah satu cita-cita otonomi daerah adalah memberangus, artinya membatasi ruang tindak pidana korupsi. Dan bahkan yang jadi permasalahan adalah ada satu tulisan menarik yang mengatakan justru sebenarnya dengan adanya otonomi daerah justru semakin menyebarluaskan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, mencermati hal itu dan kondisi hari ini dalam pandangan kacamata KPK hari ini, Pak Alexander. Ya, sebetulnya KPK itu punya 3 strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang kita sebut Trisula pemberantasan korupsi. Lewat pendidikan, lewat perbaikan sistem, dan lewat penindakan. Lewat pendidikan kita berharap anak-anak didik kita juga termasuk di dalamnya itu, kalau bicara masalah pendidikan termasuk sosialisasi kampanye korupsi. Tidak ada termasuk birokrasi kita sampaikan kami sampaikan terkait dengan apa itu korupsi supaya masyarakat juga paham apa itu korupsi dan bahayanya korupsi, sehingga tidak ingin korupsi. Seperti itu. Tujuan kedepannya kita bisa membangun generasi muda yang berbudaya anti korupsi. Tentu hasilnya tidak 1, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Ada proses tentunya. Panjang, butuh proses itu Kemudian lihat perbaikan sistem, kita lihat
ternyata korupsi itu salah satunya disebabkan oleh sistem yang buruk ya, tidak transparan, tidak akuntabel ya, dan sistem yang mengandalkan interaksi antara manusia, interaksi itu, langsung begitu, begitu, lawannya seperti itu. Ya. Itu kita perbaiki dengan berbagai instrumen, baik dari sisi softwarenya maupun dari sisi regulasinya, dan juga termasuk dari sisi operator manusianya itu tadi. Manusianya kita bangun lewat integritas tadi ya. Itu lewat itu ya, selebihnya lewat penindakan, lewat tangkap tangan dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan kondisi korupsi di daerah dengan undang-undang otonomi daerah ya, kami melihat ya itu sebuah fenomena menarik kan, seperti itu kan, dengan adanya demokrasi yang pimpinan daerahnya itu dipilih secara langsung, ya, artinya harusnya kan ada keterikatan batin ya, dalam tanda kutip, antara pimpinan yang dipilih dengan masyarakat, seperti itu kan. Masyarakat ikut menjaga pimpinannya, dan pimpinannya secara amanah juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang seperti itu normalnya itu kan, seperti itu. Tapi yang terjadi di banyak kasus yang ditangani KPK, ya ternyata ya hubungan emosional itu nggak terbangun dengan baik kan, antara bahkan, masyarakat dan dengan pimpinannya, ya kan? Bahkan dalam beberapa kasus ketika ada kepala daerah yang bermasalah hukum, masyarakat itu justru senang kan, seperti itu. Artinya apa? Ini menjadi ya PR kita bersama. Apakah ada yang salah dengan proses demokratisasi kita kan, seperti itu, termasuk biaya politik yang demikian mahal ya, yang kemudian ketika terpilih kemudian menjabat, kemudian ada hitung-hitungannya kan, seperti itu kan ya. Ini harus kita perbaiki tentu saja kan. Ya kita sudah sepakat untuk memilih sistem demokrasi ya, dalam memilih pimpinan-pimpinan kita. Tentu kita juga harus misalnya terkait dengan partai politik misalnya, harus ada keberpihakan juga dari sisi anggaran negara dalam mendukung keuangan partai politiknya. Jangan dibiarkan juga partai politik mencari pembiayaan sendiri-sendiri, calon mencari pembiayaan sendiri-sendiri kan. Akhirnya yang terjadi ya seperti tadi itu kan, ya siapa mau kan, yang dari survei kan Kemendagri dan KPK juga kan kita ketahui bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tingkat 2 membutuhkan biaya setidaknya 20-30 miliar, dan itu belum tentu menang loh. Belum tentu menang itu. Padahal hitung-hitungannya penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun menjabat nggak bakalan mungkin menutup jumlah itu kan, seperti itu ya. Kita tahu ada banyak sponsor ya di situ ya, tapi kan sponsor juga nggak gratis ya. Mereka berharap ketika calonnya menang ya, kalau nanti saya ikut tender proyek ya dipermudah dong ya, kan seperti itu. Jadi kondisi seperti itulah yang harus terus kita sampaikan ya, yang ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kalau kita ingin ya membereskan persoalan korupsi ya, tidak jadi daerah sebetulnya kan ya, ini politik transaksional itulah yang harus kita putus kan, seperti itu. Itu kami coba ya di KPK dengan tentu berkoordinasi dengan lembaga dan instansi yang lain kan, untuk memperbaiki supaya demokrasi kita ke depan itu juga lebih baik lagi gitu kan. Ya, pada kiranya dapat memutus mata rantai korupsi yang terjadi di khususnya daerah, di daerah seperti tentunya itu juga tidak terlepas dari peran masyarakat. Tentu dalam pemilu kita nggak hanya berharap integritas itu dari sisi penyelenggara KPU, Bawaslu maupun kandidat calon kepala daerah, calon kepala DPRD. Yang penting integritas masyarakat selaku pemilih. Ya jangan mau dong kalau diiming-imingi uang terus kemudian, atau memilih berdasarkan uang yang diterima, karena itu pasti akan membebani para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif tadi ketika nanti terpilih kan, seperti itu. Tentunya termasuk juga bagaimana masyarakat mengawasi pemerintah daerah. Saya setuju sekali. Baik, saya ke Pak Gubernur lagi. Pak Gub, kalau kita baca datanya, saya punya data BPS nih. Juni 2022, kelompok komoditi pertambangan di sektor itu menyumbang 66,03 atau 203,6 juta US dollar dari total ekspor Provinsi Jambi. Itu bersumber dari batubara. Kalau bisa kita katakan artinya kan memang memiliki peluang yang sangat besar, dan kita katakan ya bisa kita katakan salah satu sumber pendapatan yang luar biasa bagi Provinsi Jambi, dan bisa kita katakan primadona baru di Jambi gitu ya. Nah tapi kita harus fair Pak Gubernur.
permasalahan juga nggak lepas dari batu bara. Salah satunya, ya semua masyarakat Jambi tahu hari ini, persoalan pengangkutan batu bara. Ada yang mengatakan begini Pak Agung, kita bicara Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara konsep regulasi nasional semua clear, semua sudah diatur. Perda Provinsi Jambi juga telah. Artinya semua sudah, artinya secara hukum sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya apa sih persoalannya sebenarnya? Baik, makasih. Yang pertama, di saat negara kita sedang membangun sebuah ekonomi yang mulai baik ya pasca pandemi COVID-19. Di negara lain di dunia sedang sibuk inflasi luar biasa. Goyang ekonomi dunia, goyang hari ini. Nah, Indonesia bersyukur punya sumber daya alam yang bagus, yang baik. Sehingga masih steady. Iya, gitu ya. Maka pemerintah tentu membuka ruang-ruang ini. Di antaranya batu bara. Dunia lagi butuh batu bara hari ini. Karena Pak Jokowi bilang, saya ditelepon oleh beberapa kepala negara, kirim batu bara Indonesia ke luar negeri. Nah, maka Jambi kebagian juga. 2022 kita kebagian 39 juta ton per kuota untuk Jambi. Untuk Jambi. Ya kan? Nah, 39 juta ton inilah yang dijual. Ya kan? Kuota itu. Dengan RKB mereka para pengusaha itu masing-masing IUP. Nah, dijual, ada yang ekspor ke beberapa negara, ada yang kebutuhan dalam negeri dan sebagainya. Nah, tentu ini pemerintah berharap ada biaya pajak BNPB Pak, BP-nya masuk ke negara. Ya kan? Nah, dari PNBP-nya. Ya, PNBP yang penyumbang sektor tambang batubara ini. Nah, jadi ketika ini sesuatunya menarik, muncullah ada gula ada semut. Apa itu contohnya? Beramai-ramailah orang mencari peluang bisnis di Jambi ini. Artinya investasi baru. Iya, meskipun dia nggak punya iup, tapi dia kontraktor kan, dia numpang minta izin SPK tambang di situ, ya kan? Dia nambang kontraktornya. Ya kan? Yang banyak ini. Artinya boleh satu iup bisa aja 4 kontraktor yang langsung ke pemilik iup, gitu kan? Nah, saya bilang tadi ada gula ada semut nih. Yang kedua, muncullah orang-orang kampung yang ngambil DP di showroom untuk truknya. Untuk pengangkutan. Angkutan. Ya kan? Maka muncullah, pernah kita hitung 10.700 mobil. Untuk pengangkutan Sehingga batubara. Jambi pernah saya cek di showroom itu mobil 2.500 tuh dikirim habis. Ya kan? Dan dominan untuk pengangkutan batubara. Iya, mereka pesan. Dia mikir, oh dengan uang hari ini ada lagi uang injak gas, istilah mereka uang injak gas itu, ya kan? Nah, ada lagi uang apa lah bagi supir-supir itu. Nah, akhirnya mereka merasa nyaman. Wah, kalau gini saya bisa ambil mobil di showroom, bisa bayar kredit, ya kan, mobil selesai, untung dapat. Kan gitu masalahnya nih. Nah, ramai-ramailah mereka. Nah, maka saya bilang tadi bisnis ini adalah gula ada semutnya. Ramai nih, sehingga jalan kita macet luar biasa. Saya gubernur nggak bisa apa-apa. Persoalannya? Karena begini, karena Undang-Undang 23 2024 gubernur tidak ada kewenangan lagi di bidang tambang ini. 23, dan semua itu sudah lari ke pemerintah pusat semuanya. Ya kan? Perizinan di pusat. Kemudian saya mau tegas jalannya misalnya. Saya stop jalannya. Apakah itu solusi? Saya hitung 65.000 orang warga Jambi yang hidup di batubara. Ada yang nyopir truk, ada yang kerja di tambang, ada yang bawa alat berat. 65.000 orang. Warga Jambi itu? Iya, maksudnya sektor itu. Nah, itu belum lagi dari luar Jambi yang masuk ke Jambi ini. Nah, ya satu. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 3 2020, nah itu juga persoalannya juga di situ ada. Bila mana tidak ada jalan nasional, maka boleh digunakan jalan umum itu atau jalan nasional, publik, ya kan? Dan kondisi hari ini kita belum punya jalan khusus. Nah, kondisi hari ini kita belum punya. Saya sudah surati ke Menteri, ya kan? Saya sudah juga menghadap Pak Menteri Perhubungan, mohon beliau mendukung saya untuk holding jalan khusus gitu kan. Nah, pernah rapat juga kita di Menteri SDM. Nah, saya juga lapor ke pernah juga lapor Pak Presiden, ya kan? Mohon solusinya seperti apa gitu kan. Nah, inilah masalah kita.
Sehingga kita coba rapat, undang pemilik iup tambang semuanya. Kita ingin mereka, ayo bikinlah batubara jalur khusus itu. Segera bikin bentuk tim apa nama konsorsium entah apa namanya itu ya. Nah segera bikinlah holding batubara itu. Saya bilang kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini pasti masalah ini tetap akan jadi masalah ke depan. Kalau hari ini Sumsel, Kalimantan itu sudah nyaman, itu dia pernah lewati hari seperti ini. Dia Sebelumnya pernah juga macet, seperti iya dia pernah macet juga luar biasa. Sumsel juga pernah macet luar biasa. Arti fase ini mesti lalui oleh kita semua di Jambi ini. Makanya saya minta, ayo milik tambang, mana Anda punya uang banyak, ya kan? Bikinlah holding itu. Kita kumpulkan rumah saya berkali-kali kita kumpulkan. Kepentingan bersama dong. Kita undang mereka. Yang datang siapa? KTT-nya yang datang. Kemudian kepala tambangnya yang datang. Ya kan? Mana bosnya? Nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak punya peran di situ. Andaikan izin itu di bawah kewenangan saya cabut izinnya bisa. Selesai perkara. Sanksi saya berikan bisa kok. Nggak ada. Itu persoalan kita hari ini. Ada persoalan keterbatasan kewenangan. Iya, kewenangan kita yang tidak ada. Artinya apa? Hari ini kita hanya bisa mengatur agar minimalisir tidak ada kemacetan. Itu yang bisa. Saya ajak di lantas Kapolda, Kapolda kita ngomong, Korem dan Rem. Paling itu kita lakukan. Hari ini kan kita bilang, Pak Dirlantas, begitu macet, uraikan, stop, mulut tambang itu sudah keluar lagi, urai dulu macetnya, ya kan? Udah clear, baru mulai lagi. Itu aja bisa kita lakukan. Kenapa? Karena pemerintah hari ini menganggap batubara primadona dan penerimaan negara cukup besar. Tapi prinsipnya begini Pak, kewenangan yang hari ini ada pada pemerintah Provinsi Jambi, artinya ya dalam konteks tanda kutip kewenangan yang ada ini. Solusi-solusi yang ada di kewenangan yang masih berada pada pemerintah Provinsi Jambi tetap komitmen diselenggarakan oleh Gubernur Jambi. Kita perda yang ada itu kan kita dorong, bikin dalam batubara. Yang kedua pengaturan itu coba semua bikin aplikasi simpang bara, ya kan? Ada simsalabim, ada apa namanya kita pasang list mobil, nomor lambung, ketahuan sopirnya siapa nanti, bosnya siapa. Kalau dia nakal kita bisa tahu itu kan. Coba semuanya. Nomor lambung sudah, semua dicoba. Tapi hari ini itu tadi ketika jalan kita ini masih yang bersamaan dengan jalan umum, publik juga di situ, ya kita pasti macet lah. Nggak bisa di hari itu macet semuanya itu. Tentu pemerintah menunggu solusi-solusi dari. Iya, kita sedang nunggu. Nah gini, saya juga sampaikan di Permisal TVRI-nya saya muliakan. Kita ada tiga pengusaha yang sudah berkomitmen dengan kita. Sudah membuat materai perjanjian. Mereka siap membangun jalur batubara itu, holding itu. Sudah mulai bekerja mereka. Ada yang 20 kilo, ada yang lebih. Ini kita awasi terus. Bahkan ini juga diawasi juga oleh Menteri SDM. Ya, artinya masyarakat Jambi sebenarnya ya cukup sabar dan menunggu. Iya. Dan diawasi langsung oleh kementerian. Ya kan? Saya bilang, tidak ada pilihan lain kecuali jawabannya jalan batubara. Hanya itu jawabannya. Ya kan? Dan itu berproses hari ini. Itu berproses. Baik. Saya kawal itu semuanya. Baik. Saya ke Pak Alex lagi. Pak Alex, di saat kita berbicara, ya sepakat ya, di saat kita bicara data memang data BPS dan ini data resmi bahwa pendapatan luar biasa, pendapatan non pajak luar biasa bagi Provinsi Jambi dari satu sektor ini, di samping sektor lain sih sebenarnya. Jambi punya banyak sektor sebenarnya. Tapi di sisi lain kan tentu di saat kita berbicara kewenangan KPK sebagaimana di prolog tadi, di bidang bisnis untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat. Nah di Jambi di saat kita bicara batubara dan beberapa waktu lalu masyarakat juga ya dalam 2 hari ini masyarakat juga disuguhkan dengan pemberitaan bahwa KPK telah memetakan potensi korupsi di bidang pertambangan batubara khususnya di Jambi. Apakah mungkin bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, sebetulnya menyangkut korupsi di sektor pertambangan khususnya batubara, kita sudah pernah melakukan kajian ya. Secara keseluruhan waktu itu kan sampai akhirnya ada rekomendasi dari KPK untuk mencabut izin-izin pertambangan yang non CNC ya gitu kan. Oke lah, taruhlah kita asumsikan para pengusaha pertambangan di Provinsi Jambi itu semua sudah CNC, sudah clear and clean ya, tidak ada persoalan lagi, tidak ada persoalan tumpang tindih pertambangan dan lain sebagainya kan. Persoalan yang mengemuka di masyarakat kan terkait dengan pengangkutan
Nah, hari pengangkutan ini, hari ini seperti itu yang menimbulkan kemacetan dan ada pungutan di dalamnya. Nah, dari informasi yang sumber informasi yang disampaikan di KPK per hari itu pungutan itu jumlahnya itu 500 juta, lebih kurang 500 juta. Ya. Taruhlah kalau dalam 1 tahun itu operasional dari pengangkutan itu 300 hari, ya, artinya ada 65 hari libur kan, 300 hari, berarti ada potensi pungutan itu nilainya 150 miliar, kan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebetulnya pungutan itu untuk apa? Siapa yang menikmati? Siapa yang memungut? Dan bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, transparansi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan kita bersama. Sementara di sisi lain jalan rusak. Nah, ini kan ada potensi penerimaan. Ya, saya katakan potensi penerimaan. Toh mereka mau kok bayar. Kan gitu, sampai terhimpun 150 miliar per tahun, mereka mau loh bayar itu kan, untuk lewat itu. Nah, ini kan sebuah potensi yang besar kan, gitu kan, untuk jangka panjang misalnya, kalau potensi tambang batu bara di Jambi itu miliaran ton, artinya kan untuk 10-20 tahun ke depan itu kan masih bisa ditambang terus. Nah, kalau 150 miliar per tahun tadi ya digunakan untuk membangun jalan khusus batu bara, itu kan jumlah yang besar, ya nilai yang besar. Tetapi di sisi lain juga harus bisa dipastikan, para pengusaha juga harus kita yakinkan nanti setelah jalan khusus batu bara itu terbangun, tidak ada lagi pungutan. Kan begitu kan? Jangan sampai ya itu tadi jalan khusus tol batu bara terbangun, pungutan terus berjalan, 2 kali bayar dia kan, sudah membangun jalan, pungutan masih berjalan. Nah, artinya sebenarnya bukan persoalan pungutan ya, tapi bagaimana mekanisme dan dasarnya itu sebenarnya. Ya sebetulnya kalau menyangkut dasar hukum pemungutan, ya ada kekhawatiran kita nggak ada dasar. Nggak ada perda, nggak bisa. Dari Kementerian SDM nggak ada yang namanya pungutan transportasi. Ya, tolong harus kita juga yakinkan, jangan semata-mata itu suatu tindakan itu ya ini berdasarkan pada formalitas. Ya, formalitas. Kita juga harus melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Kan kita lihat dan kita tahu, semua masyarakat tahu ada pungutan loh. Dan para pengusaha tidak keberatan membayar. Ya kan gitu kan? Ya. Tidak keberatan. Karena ya itu tadi kan, karena alasannya untuk perbaikan jalan. Nah, tapi kembali lagi, sejauh mana dana yang berhasil dipungut itu benar-benar digunakan untuk perbaikan jalan, ya kan? Atau untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut, taruhlah, karena itu kan berdebu, ya, menyangkut kesehatan masyarakat, itu kan ada sumbangan dan lain sebagainya kepada masyarakat. Itu semua kan harus kita pertanggungjawabkan, kan begitu, karena itu berasal dari pungutan dari para pengusaha tambang batu bara. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya ada potensi penerimaan loh untuk sementara selama jalan khusus batu bara itu belum terbangun. Ada potensi penerimaan ya, dan saya kira itu yang sebetulnya bisa dibicarakan dengan teman-teman pengusaha, bagaimana mekanisme yang harus kita bangun ya, agar betul-betul dana yang nilainya 150 miliar per tahun itu betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan para pengusaha tambang, tentu saja kan seperti itu. Semua saling diuntungkan dalam hal itu harus cara berpikir kita harusnya seperti itu kan. Jangan sampai kita nggak ada dasar. Nah, tapi di sisi lain kita diam saja ketika ada tindakan, ada perbuatan entah siapapun di situ yang di lapangan yang memungut uang itu. Jangan sampai ya para penduduk nanti ikut menikmati. Nah, dia diam tapi ikut menikmati. Nah, itu kan nggak benar. Ya kan gitu. Ini perbuatan yang tidak benar karena nggak ada aturan, tapi juga nggak ada tindakan hukum juga. Ya, ini kan sesuatu yang menurut kami di KPK ini bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Nggak mungkin juga kita akan mendiamkan kejadian ini terus, kan seperti itu. Harus ada solusi. Solusinya ya marilah kita duduk bersama para pelaku usaha, para birokrasi dan taruhlah para pengusaha pengangkutan itu semuanya kita ajak bicara untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira itu. Baik. Mungkin kita tahan dulu Pak Alex dan Pak Gubernur. Pemirsa jangan kemana-mana karena Ruang Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dan kita masih membahas berkaitan dengan potensi korupsi di sektor pertambangan batubara. Baik, Pak Agung. Ya, bisa kita katakan sudah sedikit gamblang sih, Pak Alex tadi bicara banyak tentang potensi kerawanan. Nah, tentu pemerintah Provinsi Jambi ya, dan ya tentu Anda sebagai gubernur tentunya. Artinya di saat potensi-potensi itu ada, di saat apalagi Anda mengatakan di sini ada gula, ada semut. Tentu potensi apapun juga berkemungkinan terjadi. Salah satunya tindak pidana korupsi. Nah, pemetaan terhadap potensi-potensi terjadinya korupsi itu juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Begini, saya setuju tadi yang beliau sampaikan terkait dengan kalau misalnya ada iuran sepanjang itu untuk jalan. Nah, kita coba nih. 2022 saat mogok macetnya itu karena lubang-lubang itu. Oh ya, jalan dulu banyak rusak. Ya, lubang, lalu mobilnya terguling, patah as terguling sepanjang lubang jalan itu, kan berhenti lama itu. Iya. Dan dampaknya luar biasa itu, Pak. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Hasil kami diskusi dengan SDM, Dirjen Minerba, Direktur Ibu Lana, udah sepakat aja. Dia kumpulkan semua pemilik di Jambi, meski tidak semua datang, sepakat kita ayo sumbangan kita. Ini sumbangan khusus untuk nutupi lubang-lubang yang ada itu. Ya, untuk menutupi lubang-lubang tadi. Ya kan, Simpang Kermio semua. Ayo, sepakat. Kita tanya mereka, lu nyumbang berapa? Berapa? Ya. Waktu itu awalnya sepakat, wah kita kumpulkan duit 5M lah. Ya. Begitu dikumpulkan, itu berbulan-bulan kita kumpulkan itu. Untuk yang 5 miliar tadi? Hanya dapat berapa? 2,9 miliar. Padahal sudah disepakati tadi. Itu pun saya bilang, nah silakan distorkan ke forum CSR kita. Kita ada forum CSR yang ketuanya Bang Jambi kan. Oke. Uang itu masuklah ke forum CSR. Saya bilang nanti penggunaannya, nanti lihat. Nanti PU punya apa namanya UPTD khusus yang itu sama balai, kita undang balai berdua. Oke, sepakat nih. Apa polanya? Nah, sepakat nanti yang nimbun lubangnya PU, nanti ngaspalnya balai. Ya kan? Oke. Join nih kita nih. Iya. Ini udah kerja-kerja ini nih. Iya, bareng nih, biar ini nggak macet lah. Nah, bayangkan 50 sekian iup tambang aktif hari ini, kita hanya ngumpulin duit sekian bulan itu udah marah-marahan di bulan direktur itu hanya bisa 2,9 miliar. Ya kan? Ya pakailah untuk ada lubang-lubang itu oleh PTD kita. Tentu tidak efektif dong. Tidak efektif. Nah, apa alasan mereka? Nah, yang kedua, di jalan. Kita akui memang di jalan masih banyak pungli-pungli. Kita akui dari mulai mereka jalan, ada nggak tahu macam-macam itu. Bayangkan Mas, kami 2021 ya. Nah, kita rapat. Kenapa sopir mogok itu tuh? Dari demo saya. Dari demo saya alasannya pungli begitu banyak di jalan. Dari demo saya. Dia hitungnya apa aja pungli itu. Saya lupa item-itemnya. Sehingga mereka hanya bisa bilang, Pak, kami 3 hari di jalan, nggak pakai mandi, Pak. Nggak pakai mandi, makan kami kacau. Kita hanya bisa bawa uang pulang 500.000. Etis nggak? 3 hari itu. 3 hari dia nggak mandi di jalan, risikonya tinggi, ya kan? Nah, selebihnya dia pulang. Artinya dalam sebulan itu dia hanya bisa dapat nambang itu kalau 3 hari seminggu, ya kan? Kalilah, berarti berapa? Ya kan 2 minggu 12 hari, 6 hari. Paling 6 kali. Nah, separuh dia bisa nambang, paling banyak itu. Itu udah banyak. Ya kan? Iya, paling banyak itu dia. Nah, kalau mereka bawa uang pulang 500.000, efektif nggak? Etis nggak kita? Duduk saya Pak Kapolda, Pak Danrem, udah saya bilang, oke, kalau Bapak kasih kami 8 ton Pak, nggak bisa kami pulang bawa uang. Tonasenya tadi, jika waktu itu kan di 8 ton, kan pernah di 8 ton. Nah, muncullah, udah oke lah, tambahlah tonasinya sedikit. Itu kita kan, rapat sepakat saya Kapolda semua, oke lah, dah kita bikin diskresi lah. Oke, nah, dia hitungan mereka itu kasihan. Ini bayar ini, jalan bayar ini. Sekarang ini, dan itu resmi pungutan itu? Nggak ada namanya di jalan kan.
Oke. Nah, kemudian sampai mereka itu sekarang ini ada lagi namanya itu kantong parkir. Ya, kan? ya, itu lagi ini sekarang itu. Ya, kantong parkir misalnya. Air masuklah, kantong parkir bayar lagi mereka. Ketika macet, semua ke kantong parkir. Ya. Ya kan? Ya, hingga waktu boleh berjalan lagi Ya. gitu. Bayar lagi mereka itu. Untuk makan, istirahat. Ya. Itu yang tadi ada gula sebut tadi itu. Yang punya rumah, punya halaman, dia wah kapan lagi siapa dapat uang dari parkir ini? Buka kantong parkir. Semuanya pun nyari momen juga. Ya kan? Ya. Itu masalahnya. Nah, maka saya bilang tadi, kalau sudah ada hauling batu bara itu, dia tidak lewat lagi di perkampungan. Tidak lagi orang yang terganggu oleh batu bara itu. Ya kan? Dia lewatnya sudah bisa pakai tonase 30 ton. Ya kan? Nah, lancar sudah. Yang berangkat-berangkatnya pergi-pergi gitu. Sehingga aman kita. Ini kita dorong hari ini. Kalau masih dia umum, nggak bisa. Karena bagi mereka, bagi sopir-sopir itu, dia bisa jalan, bisa ngangkut, dapat uang. Betul nggak? Bagi pemegang IUP, bagi mereka kuotanya tercapai. Yang penting karena kontraknya udah banyak sama orang luar, udah terlanjur kontrak mereka. Mereka harus berapa ton gitu ya. Ya kan? Nah, itu masalahnya saya lihat. Nah, artinya kita bangun sistem yang bagus. Ya kan? Kita coba semua sistem ini. Tapi begitu ribuan mobil yang masuk itu, kita coba lagi dengan transportir nih. Masing-masing transportir, hitung berapa orang jumlahnya. Kita cek, ternyata masih ada. Mobil-mobil kampung yang liar juga masih ada. Yang tidak tergabung di transportir. Ya kan? Ya nembak lah istilahnya itu. Nembak lah, masih ada juga. Nah, angka 4.000 kan awalnya di sekitar 8.000-an. Setelah itu Anda cut menjadi 4.000-an. Itu apakah maksudnya nge-cut artinya yang tadi yang tidak tergabung di transport? Enggak. Memang Anda potong? Iya, itu masih tergabung semua 8.000 itu. Ada data lengkap. Banyak address itu orang mereka itu semua. Tentu berisiko juga dong. Iya, apa boleh buat. Saya bilang kalau mau jalan 4.000, jalanlah padat merayap apa sila Jakarta itu. Iya, padat lancar. Dia padat tapi lancar. Oke. Artinya mereka bisa sampai ke pelabuhan Stokpel itu satu malam sampai pagi dia pulang, malam besok kelompok lain lagi masuk. Boleh buat kalau mau. Tapi kalau 8.000 itu masalahnya tak mungkin. Tetap tidak mampu untuk jalan-jalan. Macet. Dan itu rawan kecelakaan. Ribut antar sopir. Warga ribut, kan nggak mungkin. Kita menghindari yang seperti itu. Nah, itu masalahnya. Artinya secara konsep mitigasi potensi ini telah dilakukan oleh pemerintah. Iya dong, sudah kita coba semua cara kita coba. Menghitung potensi. Kita cegah apa yang bisa jangan sampai mereka itu merasa rugi lah gitu kan. Artinya semua pihak sebenarnya semua pihak tidak dirugikan. Sampai kita hitung, Mas. Saya panggil BPS. BPS coba hitung ya. Kita minta hitung BPS. Berapa sih idealnya mereka? Ya kan? Sebaiknya berapa sih mereka bisa untung lah. Hitungan BPS kita pakai. Untuk hitung itu. Ya kan? Berapa ton sih yang dia bisa pulang bawa uang itulah. Begitu kita kerja kita. Dia nggak rugi mereka. Kita punya dasar, kalaupun kita naikkan dari 8 ton ke 10 ton, dasarnya ada. BPS bawa melihat, oh kalau ini kita lakukan, kasihan mereka. Anaknya susah, nunggu di rumah berhari, nunggu ayahnya pulang. 3 hari yang dapat. Ya kan? Pulang ke rumah, 500.000. Ya kan? Nah, itulah kondisi kita. Baik, saya ke Pak Alex. Pak Alex, tentu jika kita bicara titik rawan tadi ya, titik rawan korupsi di sektor tambang batu bara, dan dalam beberapa waktu ini supervisi yang dilakukan oleh KPK ke Provinsi Jambi, mungkin rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan untuk kebijakan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi? Ya, khusus terkait dengan kebijakan pengangkutan batu bara, ya tidak ada cara lain saya kira. Selama belum terbangun jalan khusus batu bara, ya kita juga harus ya selain apa iuran reklamasi, ya kan nanti bekas tambang harus direklamasi. Ya. Juga harus ada jaminan iuran jaminan perbaikan jalan karena yang mereka gunakan adalah jalan nasional. Untuk semua pemilik IUP. Ya, oh iyalah. Mereka kan yang kemudian batu baranya diangkut oleh perusahaan pengangkut tadi itu kan, dia harus punya kewajiban untuk membayar untuk perbaikan jalan, entah itu jalan provinsi atau jalan nasional. Jangan sampai ya itu tadi kan, ya ini jalan nasional biar itu menjadi tugasnya pemerintah pusat misalnya, kan,
padahal mereka yang rusak kan seperti itu kan. Kan nggak fair juga kan. Harusnya mereka berdasarkan perda sudah harus membangun loh, kan begitu. Dan Pak Gubernur ngurusin jalan nasional jadi ini. Harus membangun jalan itu loh, tapi kan nggak mereka lakukan, kan gitu kan. Nah, itu harus juga menjadi beban lah. Pemeliharaan jalan harus menjadi beban mereka para pelaku pengusaha. Dan, jadi bukan hanya jaminan reklamasi tapi juga jaminan perbaikan jalan. Jaminan perbaikan jalan dong, gitu kan. Dan ya saya pikir ya salah satu solusi yang sama Pak Gubernur mengurangi truk ya Pak. Kan itu secara normatif bisa diukur Pak ya. Dengan 8.000 truk dengan lebar jalan sekian sepanjang itu, ya, volume tiap jamnya kan tidak itu dia. Itu yang hanya dihitung batu bara aja belum yang lain gitu ya. Ya dampaknya ketika angkutan diturunkan pasti juga produksinya berturun kan seperti itu. Ketika produksi berturun pasti juga retribusi ataupun pajak dan lain-lainnya termasuk penerimaan negara bukan pajak pasti juga akan berturun. Kan? Pendapatan asli daerah Pemprov Jambi pasti juga akan turun. Tetapi itu tadi ini kan suatu pilihan ya. Jadi tidak semata-mata mengejar keuntungan yang berlebihan, tetapi di sisi lain banyak masyarakat yang juga dirugikan dan dalam hal ini yaitu tadi terjadi kemacetan dan ya, lingkungan yang tidak sehat dan jalan rusak. Jadi semua harus diperhatikan, tidak bisa hanya memandang dari kepentingan satu sisi saja ya. Itu barangkali besok kami dengan Pak Gubernur akan berdialog dengan para pelaku usaha tambang batubara untuk mencari solusi apa yang bisa kita lakukan agar di satu sisi penambangan juga berjalan tentu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ya, termasuk bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan bersama ya untuk memperbaiki atau menjaga kualitas jalan itu tetap layak ya buat penambang dan buat masyarakat sejauh atau sepanjang jalan batubara khusus batubara itu belum terbangun. Di sisi lain kita akan terus juga mendorong mereka komit dong bangun batubara, apalagi kalau misalnya kan kandungan batu bara itu masih miliaran ton dan itu bisa berlangsung puluhan tahun ke depan, kan gitu kan. Ini kan sebuah potensi yang jangka panjang yang perlu terus kita manfaatkan kan. Itu tadi investasi di jalan kita pastikan itu juga akan mempermudah dan memudahkan bisnis mereka. Dan tentu juga menguntungkan. Ya pastilah itu kan. Itu. Saya kira itu besok yang akan kita sampaikan dan kita diskusikan. Besok akan diadakan audiensi itu. Iya. Baik, saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, lagi-lagi ya sampai kamu berpandangan sama. Solusinya ya artinya kita mengatakan istilah keruwetan tanda kutip lah ya. Artinya sesuatu, ada juga mengatakan buah si malakama lah. Ya. Kebijakan ini diambil berdampak ke sini, ambil yang ini berdampak ke sini. Gitu. Tentu ya lagi-lagi semua juga sepakat. Solusinya ya jalan khusus. Gitu. Nah lalu sejauh mana sebenarnya progres jalan khusus kita ini? 3 perusahaan itu jalan semua, tapi memang ada perlambatan karena kemarin ada bagian sedikit saja di tengah-tengah itu yang lahan gambut. Oh, ada lahan gambut. Ya, jadi memang dalam undang-undang kita kalau kita ingin menggunakan lahan gambut itu mesti izin Kementerian KLHK. Ya, karena itu lahan gambut namanya kan. Itu kita izin, itu udah saya izin lanjut lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pekerjaannya agak terhambat? Karena memang ada rawa-rawanya. Jadi pekerjaannya itu ya agak rumit memang di situ. Jadi seksi pertama itu 77 kilo, jadi bangun itu dari dan itu sudah selesai tuh yang Dusun Mudo sampai ke Kilangan. Itu dalam proses. Ya dalam proses. Dari Kilangan nanti tembus ke Mandiangin lagi nanti. Oh, tembus ke Mandiangin. Ya apa namanya itu? Ke Simpang Kermio. Nah, itu sudah bisa mengcover batubara yang di wilayah Batanghari sebagian dari Selangun. Nah, itu yang kita sekarang sedang jalan. Yang kedua, ada perusahaan lagi Inti Tirta juga sedang bikin jalan sekarang. Yang tadi PT SAS yang juga ada masalah kemarin kan yang kota itu yang pelabuhannya. Nah, intinya mereka sudah bikin materai pernyataan siap membuat jalan dan kami juga rutin rapat dengan mereka. Juga ada kami tinjau ke lapangan dari Kementerian SDM juga ikut meninjau itu semua. Ini kita berharap memang 2024 itu clear jalan kita. Itu kita harapkan. Ya, tentu harapan kita bersama. Arti PR kita itu selesai batubara ini. Sehingga warga jalan nasional lancar,
Kemudian juga untuk angkutan batubara sudah ada khusus jalan batubara kita. Itu kita harapkan. Nah, Jadi, ada juga pertanyaan, maaf saya potong Pak. Ya. Masyarakat juga sering bertanya. Sebenarnya di saat berbicara, oke, 3 perusahaan sudah komitmen melakukan itu. Bagaimana dengan yang lain? Ya, saya pikir kalau kita mau jujur, pemilik IUP itu harus punya jalan tambang sendiri sebetulnya. Semestinya. Iya, ya kan Pak. Untuk mereka itu dia sendiri gitu loh. Untuk kepentingan Iya. pemilik IUP. Tapi ini kan saya bilang tadi, kembali tadi, dan kita mau nyuruh bikin jalan, kita nyumbang untuk itu aja nggak bisa. Baik jalan nggak bisa mereka kan. Itu tadi. Karena mereka di Jambi ini rata-rata pemilik IUP itu tidak di Jambi tinggalnya. Jadi mereka ada yang di Singapura, ada yang di India gitu kan. Itu masalahnya itu. Jadi tambangnya di kita, ya barang orangnya di luar negeri sana sebagian itu. Sehingga kita ini sulit juga gitu kan. Diskusi rapat, ya ketika yang datang itu bukanlah pengambil kebijakan, ya akhirnya kita juga susah gitu. Jawabannya apa? Pak izin Pak lapor lu nggak bos kami. Ya kan belum mengambil keputusan. Jadi kan? Nah, khawatirnya besok jangan sampai hasilnya juga. Nah, gitu, besok kena KPK hadir, ya kita besok pakai absen. Absen. Iya dong, kita surati. Kalau mereka tidak hadir, alasan nggak jelas, ya kita minta besok Kementerian SDM menegur mereka, lalu bikin sanksi untuk mereka. Itu aja saya kira, ya kan? Iya. Gitu. Kalau memang ada, karena memang bukan pengambil kebijakan yang kadang. Iya, itu masalahnya. Ya, Pak Alex, ya itu yang terjadi di daerah. Artinya ya kompleksitas lah ya, kompleksitas persoalan. Bisa jadi begini juga Mas, saya tambahkan. Ya. Kan pengusaha atau perusahaan itu harus melihat skala ekonomi, kadang-kadang seperti itu kan. Ya. Maksudnya untung rugi? Ya skala ekonomi misalnya nih kan, ini luasan penambangan, saya nggak tahu luasan penambangan di Jambi ini berapa ribu hektar. Berapa perusahaan pemiliknya. Jadi kan sekitar berapa Pak IUP-nya terbit itu? Kalau yang aktif 50-an Pak. 50-an ya, 50-an kalau nggak salah itu areal penambangannya 10-an ribu hektar ya. Yang sedang kerja nih. Yang sedang kerja 10-an ribu hektar. Tapi kalau 50 masing-masing kan cuma skalanya 200 hektar. Kan. Sebetulnya kan nggak luas itu 200 hektar untuk perusahaan ya. Pasti mereka akan berhitung ya dengan produksi berapa ton mereka harus membayar yang itu tadi kan jalan membuat jalan dan lain sebagainya tentu nggak match secara skala ekonomi artinya lebih banyak cost-nya ya untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya tapi ya itu tadi Pak satu-satunya jalan ya dengan iuran bersama nggak mungkin nggak mungkin kita paksa perusahaan-perusahaan yang skala penambangannya itu kecil tadi itu kan untuk membangun infrastruktur sendiri pasti nggak akan secara ekonomi nggak akan menguntungkan buat penambang. Tetapi kalau jalan itu dibangun secara berkolaborasi ya, 50 pemilik UP tadi itu kan kayak kita paksa Pak, kita paksa nggak bisa cara lain, kita paksa. Kalau nggak mau membayar iuran untuk pembangunan jalan kita cabut UP-nya, kan begitu kita hentikan kan, dialihkan ke perusahaan lain. Itu penegasan yang penting itu Pak. Kalau nggak mau cabut saja. Oh iyalah, kita yang memegang kuasa di sini kan, nggak bisa kita itu harus mengikuti maunya pengusaha terus. Sementara di sana merusak ya jalan dan mungkin juga lingkungan itu juga harus diperhatikan kesehatan masyarakat itu dan masyarakat jadi itu cara satu-satunya jalan menurut kami di KPK itu nggak bisa Pak ya kita ya berkompromi tetapi juga harus tegas kita sampaikan kepada para pelaku usaha itu ya. Baik gimana Pak Aleris? Ya artinya kan gini makanya saya bilang dengan teman-teman dari Kementerian SDM evaluasi semua pemilik tambang itu kepatuhannya ya kan kemudian juga menggunakan BBM industri dan sebagainya kan bisa dievaluasi itu. Sorry lagi-lagi ini karena kewenangannya tidak ada di Anda. Iya nggak ada di saya. Kalau di Anda akan cabut. Nah gini kita punya kalau saya nih kalau seandainya saya masih diberi amanah itu ada mandatnya. Secara kewenangan ada. Kan kita punya yang namanya inspektur tambang. Ya kan? Dia di lapangan tuh dia bisa lihat kepatuhan tambang itu sendiri. Dia pakai enggak BBM subsidi? Ya kan non subsidi. Non subsidi. Ya, yang industri punya itu. Patuh nggak dia dengan? Dia bikin nggak jalan perawatan jalan, stockpile-nya dan sebagainya. Ya kan? Kalau enggak kan itulah dasar kita untuk mencabut mereka. Nah, tapi hari ini kan kewenangan tidak ada di Anda. Saya bilang saya ini macan yang bisa mengawal tapi ompong giginya, nggak bisa nerekam saya itu masalahnya. Nah yang kedua, kenapa para pemilik IUP itu ragu membuat investasi jalan, Mas?
Oke. Karena mereka juga ragu dengan tiba-tiba harganya turun. Iya kan? Karena pasar batu bara juga fluktuatif. Iya, fluktuatif. Itu dunia juga fluktuatif kan. Ya. Begitu permintaan dunia tidak ada, mereka bagaimana? Sedangkan investasi di jalan sudah besar-besaran. Itu juga karena pemerintah belum menjamin sampai kapan batu bara ini bisa operasi. Ya kan? Kalau energi terbarukan sudah mulai jalan, ya, lewat energi batu hijau, baranya. dan energi yang gimana? Ya kan? Itu juga masalah saya kira. Kepastian berapa lama bertahan mereka ini dengan harga yang stabil itu juga masalah. Ya kan? Ya. Dia ragu juga untuk berinvestasi skala besar. Itu masalahnya. Karena lagi bicara tentang hitungan ekonomi tadi, tentunya di situ untung rugi begitu. Baik, Pak Alex, kita mungkin sedikit keluar nih dalam tema batu bara ya. Batu bara clear besok onsi. Kalau bahasa Pak tadi ya nggak ada jalan ini kita paksa gitu ya. Ya tanda kutip ya, kita paksa tanda kutip. Lalu kita bicara tentang Indonesia dan tindak pidana korupsi ya. Tentu ya kita sepakat lah bahwa korupsi menggerogoti bangsa, merusak generasi bangsa gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tren hari ini sebenarnya KPK sudah sangat luar biasa dan penegak hukum lain sebenarnya juga telah melakukan hal yang juga luar biasa gitu ya. Kalau untuk ke depan pembangunan generasi muda hari ini untuk bebas dari tindak pidana korupsi, apa yang perlu masyarakat lakukan sebenarnya? Ya, ini lewat pendidikan tadi saya sampaikan, karena kami meyakini Mas, ya. Kami meyakini hanya lewat pendidikanlah kita bisa memperbaiki generasi muda kita ke depan. Ya. Dengan pendidikan yang baik, ya, kami meyakini di KPK tentu masa depan bangsa Indonesia juga akan lebih baik. Tidak ada bangsa maju yang pendidikannya tertinggal atau masyarakatnya sebagian besar ya tidak berpendidikan. Nah, ini yang terus kami upayakan. Tentu sekali lagi kami itu kan banyak bekerja sama, ya banyak berkolaborasi ya dengan berbagai lembaga masyarakat ya pengamat anti korupsi dan juga kepada pemerintah daerah terkait misalnya terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kita mendorong itu, kami mendorong di KPK itu ada perda untuk tingkat provinsi itu karena provinsi kan bertanggung jawab pendidikan tingkat SMK dan SMA. Ya, kita juga mendorong para bupati itu untuk menerbitkan perda menyangkut pendidikan anti korupsi. Ya, harapan menjadi kurikulum ya, begitu ya. Ya, nggak harus kurikulum, tapi paling tidak ada pembelajaran anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Kan seperti itu kan. Tidak harus yang namanya pendidikan anti korupsi nggak harus baca dengan undang-undang anti korupsi, enggak. Bagaimana kita mengajarkan anak kita hidup disiplin, tanggung jawab, ya kerja keras, sederhana, jujur. Nah, itu kan nilai-nilai anti korupsi. Ya, nilai anti korupsi yang kita dan bahkan korupsi juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kan, gitu. Ya termasuk ya itu tadi kan jangan sampai misalnya tadi sudah saya singgung di lapangan tadi Pak ya, itu kan bagaimana mungkin kita akan mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai anti korupsi jujur ketika masuk sekolahnya saja dia dengan memasukkan data supaya diterima di sekolah negeri. Kan begitu. Oke. Kan seperti itu. Ini kan pembelajaran yang sangat buruk buat anak-anak kita. Bagaimana yang terkadang tidak disadari bahwa itu sebenarnya tindak pidana korupsi. Iya, itu bagian dari perilaku bagian dari perilaku koruptif. Gitu loh. Ini yang harus kita sadarkan baik kepada para guru, para pendidik, kepada anak-anak kita. Kan begitu kan. Jadi hal-hal yang simpel lah sebetulnya. Bagaimana kita tertib berlalu lintas, bagaimana di jalan ya sesuai aturan pakai helm. Tadi saya lewat tuh banyak itu anak-anak sekolah tuh yang nggak pakai helm gitu kan. Disiplin tapi waktu. Itu pembiaran, ya kan pembiaran. Ya aparat yang melihat itu harus tegas dong. Stop, hentikan ketika nggak punya SIM, tahan motornya, panggil orang tuanya. Kan begitu. Tapi ketika kesalahan-kesalahan itu dan pelanggaran-pelanggaran itu kita biarkan. Ya, ada pembiaran terhadap perilaku seperti itu. Saya khawatir ya kita akan butuh waktu yang sangat lama untuk membangun generasi muda kita menjadi generasi yang berintegritas tadi itu. Baik, kita tahan dulu Pak Alex dan Pak Gubernur. Pemirsa jangan kemana-mana karena Ruang Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dan tentunya di akhir acara kita hari ini. Mungkin Pak Alex menutup acara kita ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pada pemirsa TVRI Jambi, kami ingin menyampaikan bahwa persoalan korupsi itu adalah persoalan kita bersama. Untuk memberantas korupsi tentu membutuhkan kerjasama, kolaborasi
antar KPK misalnya dengan seluruh lapisan elemen masyarakat. Nah, di Provinsi Jambi kami mendorong masyarakat Jambi untuk bersama-sama untuk mencegah terjadinya pidana korupsi. Dan langkah awal untuk mencegah korupsi terutama di tataran birokrasi adalah bagaimana memilih pimpinan yang cerdas dan berintegritas. Tahun 2024 akan ada pemilu ya serentak untuk memilih kepala daerah dan juga wakil rakyat. Pilihlah kepala daerah yang berintegritas. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan misalnya dengan menerima uang ya untuk memilih calon tertentu. Karena kalau masyarakat permisif menerima sesuatu dari para calon kepala daerah dan calon legislatif, maka Bapak Ibu sudah membebani mereka ketika terpilih untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sekali lagi, pilih pimpinan yang cerdas dan berintegritas, hindarkan politik uang, tolak setiap pemberian uang dari para calon kepala daerah maupun calon legislatif. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Gubernur, pesan Anda untuk masyarakat Jambi. Pertama, tentu saya mengapresiasi ya. Bus KPK ini kan banyak sekali edukasi yang kita dapatkan. Pertama, hari ini kita melihat bahwa tentu kita akan menitipkan sebuah budaya pada anak kita agar mereka tidaklah generasi muda yang korupsi, yang koruptor, itu yang pertama. Sehingga nilai itu sudah mulai ditanamkan di hati anak sekolah kita. Dari mulai TK, dari paling berat dari SD, SMP, SMA, dan SMK saya kira. Nah kalau itu di tubuh mereka mengalir budaya anti korupsi, dia jujur dengan diri sendiri, punya integritas, pasti dia nanti akan jadi anak yang tumbuh dan kuat. Meski dia digoda oleh waktu ke depan saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua untuk teman-teman saya di pemerintahan. Saya selalu sampaikan, mulai gaya hidup, tanamkan gaya hidup sederhana. Karena itu juga pintu awal orang untuk korupsi. Ketika keluarganya, anak istrinya dengan gaya hidup yang berlebihan, ya kan? Betul. Pakaian yang dipakainya juga serba itu juga mendorong orang untuk korupsi. Kan sebanyak-banyak pun penghasilan kalau digunakan untuk gaya hidup nggak cukup. Dikit penghasilan dipakai untuk kebutuhan hidup, akan cukup. Nah maka saya bilang, ayo gaya hidup. Karena gaya hiduplah awal kita korupsi terjadi. Karena kebutuhannya banyak tadi, karena tren tadi kan. Nah mungkin jam tangan, mungkin jam tangan yang nilainya mungkin 100 juta misalnya. Kenapa tidak 2 juta juga sama kok, kan waktu dilihat. Yang dilihat jamnya juga ya? Jam juga. Sama juga sepatu juga kan. Nah itu saya kira. Jadi untuk teman-teman kami semuanya, para aparatur, ayo gaya hidup kita sederhana. Bersahaja, yang penting kita mengabdi untuk bangsa dan negara kita. Itu mungkin saya kira. Baik, diskusi yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Pak Gubernur Jambi, Dr. Al-Haris, dan tentunya pimpinan KPK, Pak Alexander Marwata. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan potensi korupsi di sektor pertambangan batubara, dan tentunya perlu kerjasama kita bersama, masyarakat, semua elemen, dan termasuk juga dalam hal ini pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat memberangus tindak pidana korupsi dan sikap koruptif yang terjadi, khususnya di Provinsi Jambi. Saya Doni Surya undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih.